Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Karena atas rahmatnya saya dapat membuat video tugas tengah semester mata kuliah Sosiologi Organisasi Pendidikan dalam keadaan sehat. Perkenalkan, nama saya Cena Gustri dari Prodi Pendidikan Sosiologi angkatan 2024 dengan NIM 14056-24079. Disiplin, kompak, tegas. Itulah kesan pertama kita saat melihat pasukan Paskibra. Tapi di balik gerakan yang seragam dan latihan yang keras, ada dinamika organisasi yang kompleks. Hari ini saya akan membahas bagaimana Paskibra bisa dianalisis menggunakan perspektif sosiologi organisasi pendidikan. Yuk kita mulai. Tapi sebelum itu, mari kita ketahui apa sih sosiologi organisasi pendidikan. Sosiologi organisasi pendidikan mempelajari bagaimana lembaga pendidikan bekerja sebagai struktur sosial. Dalam dunia sekolah, organisasi bukan cuma soal struktur formal, tapi juga soal hubungan antar individu, nilai yang dibentuk, hingga konflik yang terjadi. Organisasi seperti OSIS, PMR, dan tentu saja Paskibra merupakan bagian dari sistem sosial pendidikan yang punya pengaruh besar terhadap perkembangan siswa. Dalam Paskibra, kita bisa melihat struktur organisasi yang jelas. Ada pembina sebagai pengarah utama, ketua sebagai pemimpin internal, lalu ada komandan regu dan para anggota. Struktur ini mencerminkan birokrasi Weberian dalam organisasi formal. Ada pembagian tugas, garis komando, dan sistem reward punishment. Setiap posisi punya hak dan kewajiban yang harus dijalankan. Ini adalah contoh nyata dari hierarki dalam organisasi pendidikan. Selanjutnya ada sosiologi mengklasifikasi sosialisasi dalam dua tahap. Yang pertama ada tahap primer, yaitu keluarga, dan kedua ada sekunder, yaitu lembaga sosial seperti sekolah. Paskibra adalah salah satu agen sosialisasi sekunder. Di sini, siswa belajar banyak hal. Yang pertama ada disiplin waktu, yang kedua ada kerja tim, ketiga kepemimpinan, dan keempat ada nilai nasionalisme. Semua itu bentuk karakter sosial siswa yang berbeda dan dari pembelajaran di ruang kelas. Namun, organisasi seperti Paskibra pasti juga bisa menjadi tempat munculnya konflik. Misalnya konflik antara senior dan junior, tekanan latihan yang berlebihan, atau ketegangan antara anggota dan pembina. Atau mungkin bisa antara anggota dan anggota. Teori konflik dalam sosiologi menyoroti bahwa relasi dalam organisasi seringkali tidak seimbang. Kekuasaan bisa disalahgunakan dalam bentuk verbal abuse atau perundungan. Disinilah pentingnya evaluasi dan kesadaran kritis dalam organisasi pendidikan. Meski ada konflik, Paskibra juga menjadi tempat terbentuknya solidaritas sosial. Saling membantu, saling menyemangati, dan merasa sebagai bagian dari kelompok adalah bentuk dari kohesi sosial seperti yang dijelaskan oleh sosiolog Emil Durkheim. Kolektif ini membangun rasa memiliki yang kuat. Kadang ikatan Paskibra ini bisa bertahan hingga setelah lulus sekolah, atau seperti kalian pada saat menjadi alumni. Ini menunjukkan kuatnya nilai sosial dalam organisasi tersebut. Selanjutnya, menjadi bagian dari Paskibra bisa meningkatkan status sosial siswa, apalagi jika terpilih ketika kabupaten, provinsi, bahkan nasional. Ini adalah contoh dari mobilitas sosial vertikal, yaitu naiknya status seseorang melalui prestasi dan pengakuan sosial. Ini juga menunjukkan bahwa organisasi pendidikan seperti Paskibra bisa membuka peluang baru bagi siswa, termasuk akses ke beasiswa atau jalur prestasi ke perguruan tinggi. Namun, tidak semua hal dalam Paskibra ideal. Di beberapa tempat, budaya, senioritas ekstrim, latihan keras tanpa pertimbangan psikologis, hingga perundungan masih ditemukan. Sosiologi organisasi menekankan pentingnya kritik terhadap struktur kekuasaan. Jika tidak diawasi, organisasi bisa berubah menjadi alat dominasi, bukan pendidikan karakter. Disinilah pentingnya pembina dan sistem evaluasi organisasi. Dengan menggunakan kacamata sosiologi, kita bisa melihat bahwa Paskibra bukan hanya organisasi teknis. Ia adalah miniatur masyarakat dengan semua dinamika sosial yang ada, struktur, nilai, konflik, integritas, dan ketimpangan.
Refleksi ini penting agar organisasi seperti Paskibra bisa terus berkembang, lebih manusiawi, dan benar-benar menjadi ruang pendidikan sosial yang sehat. Paskibra juga sangat kuat secara simbolik. Bendera, seragam, baris tegap semuanya bukan sekedar estetika, tetapi simbol dari nilai nasionalisme, ketaatan, dan kebersamaan. Menurut teori interaksionalisme simbolik, simbol-simbol ini membentuk identitas kolektif para anggota. Mereka merasa menjadi bagian dari sesuatu yang besar. Ketika memakai seragam Paskibra, mereka tidak hanya mewakili sekolah, tapi juga nilai-nilai luhur bangsa. Ketika saya memakai seragam Paskibra untuk mengibar atau untuk lomba, itu sangat honor banget buat saya, karena saya merasa saya tuh benar-benar sangat bermanfaat bagi orang-orang sekitar, dan juga yang pasti saya merasa saya bahagia dari hati saya. Saya bisa mengibarkan bendera, saya bisa membawa bendera merah putih di tangan saya, dan saya sangat bangga akan hal itu. Sosiologi pendidikan juga membahas soal reproduksi sosial, bagaimana nilai, norma, bahkan praktik organisasi diwariskan dari generasi ke generasi. Dalam Paskibra hal ini sangat kentara. Senior melatih junior, lalu junior naik jadi pelatih. Nilai-nilai seperti kedisiplinan dan loyalitas terus diwariskan. Tapi di sini juga penting untuk refleksi, apakah semua nilai yang diwariskan masih relevan dan sehat? Apakah tradisi lama diperbaiki atau diulang begitu saja? Kalau dari saya sendiri, karena saya dulu ketua Paskibra dan saya melatih sendiri, saya mewarisi hal-hal seperti cara melatihnya. Maksudnya, seperti latihan dasar saya terapkan kepada junior saya, tetapi untuk cara mereka yang tegas ke saya, mungkin saya lebih memanusiakan junior saya, karena pada angkatan saya tuh masih manusiawi, cuman mungkin lebih ketegas banget gitu ya teman-teman, karena saya tidak terlalu merasakan dilatih langsung oleh senior saya, karena saya pada saat itu angkatan COVID. Tapi saya menerapkan ke junior-junior saya, kalau misalnya kalian boleh melatih, tetapi jangan sampai ada main fisik, kecuali seperti push up, sit up, lari, itu tidak apa-apa, karena memang itu sudah biasa dalam latihan Paskibra. Jika ada kesalahan, kalian harus push up gitu. Tidak ada maksudnya kontak fisik yang seperti memukul atau mohon maaf. Di era sekarang, organisasi seperti Paskibra juga harus beradaptasi. Pada saat pandemi, pernah membuat pelatihan di lingkungan daring. Sekarang banyak tim Paskibra punya akun media sosial, bahkan membuat konten edukatif. Ini menunjukkan bahwa organisasi pendidikan bersifat dinamis, bukan statis. Teori sistem terbuka dalam sosiologi menjelaskan bahwa organisasi selalu dipengaruhi lingkungan. Maka Paskibra pun harus terus tetap berkembang sesuai zaman tanpa kehilangan esensi. Seperti yang saya bilang tadi, karena saya dulu angkatan COVID, jadi benar, saya dulu latihan secara daring, yang berarti saya nge-Zoom atau Google Meet, dan saya tuh di situ belajar mungkin kurang efektif, tapi alhamdulillahnya eskul ini tetap berjalan. Jadi saya di situ cuma latihan hormat, cara hormat yang benar, ujung alis begini, jangan terlalu terbuka, tapi ini segini. Nah terus juga saya juga dilatih tentang jalan di tempat. Ya mungkin sedikit lucu kalau diingat-ingat, tetapi itu sangat pengalaman banget ya. Tapi untung aja di situ pandemi tuh udah akhir-akhir udah pengen berakhir. Jadi saya paling berapa minggu diajarin offline. Abis itu saya punya junior baru, jadi saya di situ ikut melatih. Dari struktur, konflik, nilai, simbol, hingga transformasi, Paskibra adalah cerminan nyata dari bagaimana organisasi pendidikan bekerja dalam masyarakat. Ia bukan hanya melatih fisik, tapi juga membentuk cara berpikir dan bersikap. Dan lewat sosiologi, kita bisa memahami itu semua secara mendalam. Terima kasih sudah menonton. Kalau kamu punya pengalaman atau pendapat tentang Paskibra di sekolahmu,
bisa cerita di kolom komentar. Bye-bye. Selamat malam. Mencerminkan birokrasi. Disiplin Kibra bisa bertahan hingga setelah lulus kuliah. Oke. Verbal abuse.